Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Miranti dari program studi D4 SIG, Praktikum Pemrograman Geospatial Desktop acara 4 dan 5, Creating Geospatial Information System Using Dot Spatial. Di sini saya akan memaparkan sedikit pembahasan sebelum menjelaskan proyeknya. Konsep Software Development Lifecycle (SDLC) pada pembuatan perangkat lunak standalone. SDLC merupakan siklus pengembangan sistem yang meliputi analisis, penentuan kebutuhan, perencanaan, pengembangan, pengujian, hingga pemeliharaan. Menurut Duanoko 2016. Kemudian menurut UDI 2018, SDLC menjadi kerangka yang menggambarkan proses yang harus dilakukan untuk pengembangan suatu perangkat lunak, di mana perangkat lunak standalone merupakan aplikasi yang dirancang untuk beroperasi secara mandiri dalam suatu sistem. Hal tersebut dipaparkan oleh Noviani dan kawan-kawan 2020. Kemudian, adapun konsep SDLC pada pembuatan perangkat lunak meliputi perencanaan hingga pemeliharaan dan pensiun. Dot Spatial Library dalam pemanfaatannya dalam penyusunan sistem informasi geografis. Menurut Sidik dan kawan-kawan tahun 2019, Dot Spatial merupakan pustaka atau library dari sistem informasi geografis yang dikembangkan untuk Microsoft Net Framework versi terbaru, yaitu 4 ke atas. Dot Spatial sendiri dimanfaatkan untuk membantu developer atau pengguna dalam mengintegrasikan fungsionalitas penggabungan data spasial serta analisis pemetaan pada aplikasi yang dibuat. Hal tersebut dipaparkan oleh Meo tahun 2014. Pemanfaatan dot spasial dapat digunakan dalam pengembangan aplikasi geospasial. Contohnya yang saya bangun pada praktikum ini adalah sistem informasi desktop, fasilitas kesehatan pada Kabupaten Pati. Kemudian adapun fitur atau fasilitas sistem informasi dalam proyek yang saya buat akan saya bahas. Berikut adalah tampilan proyek yang telah saya buat, yaitu sistem informasi pada Kabupaten Pati dengan tema fasilitas kesehatan. Sebelumnya, di sini harus menyiapkan beberapa data pada resource, yaitu data non-spasial dan data spasial. Pada data spasial ini harus terdapat feature garis, yaitu jalan. Kemudian saya menggunakan feature titiknya fasilitas kesehatan, dan feature areanya yaitu kecamatan pada Kabupaten Pati. Kemudian terdapat juga folder non-spasial, ini berisi foto dan icon. Foto ini digunakan sebagai atribut pada data spasialnya, yaitu data spasial kesehatan. Kemudian ada icon, ini digunakan untuk legenda. Berikut adalah contoh iconnya: klinik, puskesmas, rumah sakit. Kemudian puskesmas ini mengambil dari Maps atau Google Earth. Kemudian pada praktikum ini juga harus menginstal Nugget package, yaitu berupa Krypton Ribbon dan Krypton Toolkit. Kemudian ada juga Dot Spatial Control dan yang lainnya. Krypton ini akan muncul pada toolbox sehingga dapat bermanfaat untuk membuat GUI-nya. Pada proyek ini saya menggunakan 3 form, yaitu form main window, form add point, dan form pop-up. Pada form main window ini digunakan untuk menampilkan informasinya, yaitu berupa peta dan legenda-legendanya. Di sini menggunakan Krypton Ribbon. Kemudian terdapat juga Krypton Ribbon tab 1 berupa View, tab 2 Query, tab 3 Edit, tab 4 Report, dan tab 5-nya Help. Pada view ini terdapat kursor mode. Ini berisi tool-tool yang biasa digunakan untuk menggerakkan peta atau sebagai kontrol petanya, yaitu terdapat button normal, kemudian button pan, zoom in, zoom out. Kemudian pada zoom ini juga terdapat button zoom in, zoom out, full extend, preview, dan next. Lalu pada Krypton Ribbon yang identify, ini terdapat button identify untuk menampilkan identitas pada titik yang diklik nantinya, menampilkan informasinya. Saat mengklik identify ini akan beralih pada form pop-up. Ini adalah tampilan form pop-up-nya, yaitu akan menampilkan gambar pada data yang dituju,
Kemudian nanti akan terdapat kodenya, nama Vaskes, jenis Vaskes. Kemudian kita dapat mengontrol dengan zoom in, zoom out, pan, dan full extend. Ini menggunakan button, dan ini map. Kembali lagi, di sini ada Krypton Reborn Measure, ini digunakan untuk menghitung jarak. Kemudian pada tab query, ini berisi combo box query untuk mencari kabupaten, kecamatan, dan nanti akan mencari Vaskes yang berada pada kecamatan dan kabupaten tersebut berdasarkan tabel atributnya. Kemudian pada tab edit, ini berisi button add point, di mana saat mengklik add point ini akan beralih pada form add point. Pada form add point ini, kita bisa menambahkan titik dengan digitasi on screen menggunakan kursor atau input koordinat X dan Y-nya. Kemudian kita dapat menambahkan foto pada titik tersebut menggunakan browse, button browse. Kemudian kita juga bisa menambahkan nama Vaskesnya pada txt nama Vaskes dan jenis Vaskesnya. Kemudian kita bisa save. Kita juga bisa mengontrol gambar yang telah ditambahkan dengan beberapa button ini. Kembali lagi pada report, ini ada export map dan export tabel. Kemudian ada tab help, ini berisi help dan about. Kemudian pada bawah ini terdapat tab control 1 dan 2. Tab control 1-nya ini berisi legend dan base map. Kemudian tab control 2-nya berisi map dan atribut tabel pada peta. Berikut adalah script yang digunakan pada project ini, yaitu pada form main Windows VB. Ini menggunakan import.spatial. Kemudian pada public class form main window, ini digunakan untuk memanipulasi data map yang digunakan pada project ini, yang diambil dari sistem informasi X resource. Kemudian private subform main window slot ini digunakan untuk menginisiasi form main Windows-nya saat digunakan. Kemudian ada penambahan layer batas admin, ini menggunakan data PATI SHP. Kemudian simbologi layer PATI, ini yang digunakan pada field WADMKC. Kemudian ada penambahan layer jaringan jalan menggunakan data jalan SHP dari data spasial. Kemudian simbologinya menggunakan feed remark, yaitu berisi jalan arteri, kolektor, lokal, setapak yang dibedakan pada warnanya. Kemudian ada penambahan layer fasilitas kesehatan titik, ini menggunakan data kesehatan SHP yang telah ditambahkan. Kemudian data yang digunakan sebagai simbologi yaitu field Vaskes, yaitu berisi rumah sakit, kemudian klinik, dan puskesmas. Ini memanfaatkan icon berupa puskesmas, klinik, dan rumah sakit pada resource-nya. Ini icon klinik ini. Kemudian add layer template, ini mengatur template-nya yaitu map 1. Kemudian load atribut, ini menggunakan data grid view, ini akan menampilkan atribut. Kemudian load data query, ini untuk mengatur tab query, yaitu menggunakan Krypton Reborn Kabupaten. Ini untuk mengatur query mencari kabupaten. Kemudian pada map 1 selection change, ini digunakan untuk menginisiasi kursor saat mengklik pada peta, yaitu pada button identify ini akan beralih pada form pop-up-nya. Kemudian pada map 1 mouse move, pada mouse off ini digunakan untuk mengatur koordinatnya yang diambil dari topologi. Kemudian ada mouse up, ini digunakan untuk mengatur form add point. Saat mouse atau kursor mengklik button add point akan beralih pada form add point. Ini juga mengatur koordinatnya. Kemudian ini untuk menginisiasi button identify, yaitu mendapatkan koordinat titik dari lokasi, hapus pemilihan sebelumnya, melakukan pemilihan data titik, kemudian pembaruan tampilan peta. Kemudian ada mode kursor, button normal, seperti biasa untuk menggeser-geser, button zoom in, zoom out, pan, button identify, ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, button identify, add point, zoom in, zoom out, full extend, prev, next. Kemudian ini untuk mengatur query, pada tab query. Bisa dilihat ini untuk mengatur kabupatennya, pada cari kabupaten. Kemudian ini untuk mengatur cari kabupaten pada data tepati, cari kecamatan.
Kemudian ini untuk mencari Vaskes, pada cari Vaskes. Kemudian pada atribut ini menggunakan data grid view. Ini selection chain untuk mengatur kursor saat kursor berada pada button tertentu. Kemudian ini untuk mengatur pop-up. Saat mengklik titik maka akan tampil foto pada atribut tabelnya. Yang ada pada atribut tabel akan muncul pada form pop-up. Kemudian ada button length, area untuk mengatur jarak, dan end class untuk mengakhiri kelas. Kemudian pada form pop-up, di sini mengimport dot spasial juga, kemudian mengatur path-nya dari komputer. Kemudian ada button edit, ada ini untuk menginisiasi algoritma button editnya, yaitu bisa save. Kemudian ada button browse, ini untuk mengambil gambar dari komputer, ini untuk menginisiasi algoritma juga. Kemudian ada button zoom in, zoom out, pan, full extend, delete untuk mengontrol gambarnya. Kemudian pada form add point, ini juga mengimport dot spasial dengan public class-nya form add point. Kemudian ini ada pengaturan path-nya juga. Kemudian ada button browse untuk mengambil foto dari komputer. Ini untuk penanganan algoritmanya, mengambil foto. Kemudian ada button save untuk menyimpan. Kemudian ada zoom in, zoom out, pan, full extend, dan radio button untuk memilih. Di sini saya akan mencoba run project yang telah saya buat. Akan muncul informasi seperti berikut, lalu oke. Berikut adalah tampilannya. Di sini terdapat legenda Vaskes, rumah sakit, klinik puskesmas yang dapat dilihat pada map, kemudian jaringan jalan, arteri, kolektor, lokal, dan setapak yang dapat dilihat pada map, kemudian ada batas administrasi juga. Kemudian pada atribut tabel akan muncul informasi. Atribut pada data fasilitas kesehatan. Kemudian pada atas ini terdapat tool-tool untuk mengoperasikan mapnya. Ada normal, kemudian ada pan, ini untuk menggeser, zoom in, dan zoom out. Ada preview, dan next. Kemudian ada length, ada juga area. Kemudian ada juga button identify. Saat klik identify maka akan muncul pop-up. Kemudian kita bisa memilih salah satu titik pada mapnya. Di sini saya mengklik titik ini yang berubah menjadi warna hijau tua dengan identify atau informasinya berupa Puskesmas Tambak Romo. Ini adalah Puskesmas Tambak Romo. Ini diambil dari atribut tabelnya. Kita dapat cek pada atribut tabelnya, yaitu memiliki nama Vaskes Puskesmas Tambak Romo dengan jenis Vaskesnya berupa puskesmas, dan fotonya diambil dari Puskesmas Tambak Romo JPG. Kemudian kode ini diambil dari feed dari Puskesmas Tambak Romo adalah 32. Pada tab query ini terdapat query untuk mencari kabupaten, kecamatan, memilih kabupaten, kecamatan, dan Vaskes yang berada pada kabupaten dan kecamatan tersebut. Kemudian pada tab edit ini ada tab add point untuk menambahkan poin XY. Akan muncul pop-up seperti berikut. Kemudian kita dapat menambahkan melalui digitasi on screen melalui kursor atau menggunakan keyword XY. Di sini saya menambahkan titik dengan koordinatnya adalah ini. Kemudian saya memberi foto dengan browse. Misal saya beri nama RSUD Suwondo dengan jenis vaskesnya rumah sakit. Kemudian fotonya dari RSUD Suwondo JPG. Kode 64 ini saya buat karena atribut tabel yang paling akhir adalah 63. Lalu pada tab report ini terdapat export map dan export tabel. Kemudian pada help ada help dan about. Terima kasih.